Sebelum melanjutkan perjalanan ke Melaka, kami singgah makan siang di restoran Centayu Corner. Restoran ini memang terkenal berlokasi di Parit Raja Batu Pahat, Johor, Malaysia. Di sini tersaji aneka jenis masakan yang bisa dipilih sesuai dengan selera masing-masing. Saya mau makan dulu. Makan dulu ya. Ya. Setelah ini kita kemana lagi? Abis ini kita ke Malaka. Makan siang. Makan siang. Restoran yang menyajikan konsep makanan prasmanan dan all you can eat ini membuat para peserta bisa memilih menu sesuai dengan selera masing-masing. Meski udara cukup terik, namun tidak mengurangi selera untuk menyantap menu makan siang yang sudah tersaji tersebut. Sesuai selera? Sip. Berapa hari ini sesuai selera terus ya? Cuma waktu awal hari pertama be kurang. Setelah makan siang dan sholat, perjalanan pun kami lanjutkan menuju Melaka. Tempat pertama yang wajib dikunjungi Melaka yaitu Melaka Heritage City Tour. Di tempat ini ada berbagai jenis bangunan rumah yang telah beragam dan bercampur dengan budaya lain, seperti Cina, Belanda, Inggris, serta Spanyol juga tidak ketinggalan. Tempat yang sangat strategis untuk perdagangan adalah yang membuat banyak para pedagang menjadi menetap di Melaka ini. Tak hanya itu saja, Melaka juga sudah mendapatkan gelar dari UNESCO, yaitu World Heritage City. Sekarang kita sudah sampai di Melaka. Ini adalah kota bersejarah di Malaysia. Dan salah satunya kota ini dibangun oleh Parameswara Raja Sriwijaya. Sekali. Dan Malaysia sendiri itu berdasarkan informasi sempat berjaya, namun akhirnya dikalahkan oleh para penjajah. Ciri khas yang dapat diingat dan dikenang oleh setiap pengunjung yaitu bangunan yang berwarna merah. Bangunan yang dahulunya digunakan sebagai tempat pemusatan administrasi negara Gubernur Belanda telah dibangun sejak tahun 1950. Lokasi dari status ini pun berada di kawasan yang disebut sebagai Red Square, yang seluruh bangunannya memiliki satu warna, yaitu merah. Bangunan-bangunan ini juga masih kental dengan suasana atau gaya kolonial Belandanya, dikarenakan bangunan tersebut tidak dirombak sama sekali. Ya, tepat di belakang saya ini adalah Staygus, atau dulu ini adalah rumah tempat tinggalnya para pejabat Belanda. Nah, di dalamnya sekarang sudah dijadikan museum menyimpan benar-benar sejarah. Di samping status, ada juga sebuah bangunan keagamaan, yaitu gereja yang telah dibangun oleh Belanda sejak tahun 1753. Awalnya, gereja ini digunakan para jemaat Kristen Protestan Belanda. Tapi sejak saat kolonial Inggris datang ke kawasan ini, gereja ini diambil alih menjadi sebuah gereja Anglikan oleh para jemaat Inggris.
Di dalam gereja ini terdapat berbagai jenis batu nisan yang tertulis dalam bahasa Belanda hingga bahasa Inggris. Di sini jadi ke museum sekarang. Ini adalah tempat peninggalan orang Belanda. Ya, dulu dijadikan pejabat dan tempat tinggal orang Belanda. Dan pernah juga dijadikan penjara. Sekarang ini dijadikan sebagai museum. Ya. Tempat wisata di Melaka ini jaraknya berdekatan, jadi kita bisa jalan kaki. Salah satunya seperti Maritime Museum Melaka ini, juga sering disebut dengan Museum Samudra dan telah menggunakan sebuah replika dari kapal perang Portugis yang dikabarkan tenggelam di kawasan pantai Melaka. Replika dari kapal perang Portugis ini mempunyai tinggi sekitar 34 meter di atas tanah dan lebar sekitar 8 meter adanya. Daya tarik dari museum ini yaitu menceritakan berbagai sejarah mengenai kelautan Melaka yang telah disarang serta masa keemasan dari Kesultanan Melaka. Lokasi dari Maritime Museum Melaka ini berada di Jalan Merdeka, Bandar Hill, Melaka, Malaysia. Sudah belum foto-fotonya? Ya udah, buru-buru. Buru-buru ya? Belum puas ya? Buru-buru, belum puas. Sayang, keterbatasan waktu membuat kami harus bergegas mengejar perjalanan ke Kuala Lumpur, Malaysia, dan harus menyudahi aksi foto-foto di Melaka ini. Ya biar kita langsing. Tadi isi tadi banyak. Tadi diisi banyak kan? Ntar diisi lagi. Sekarang harus banyak jalan.